Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH Sina Hukum, Melek Hukum. Pemirsa SHMH yang saya hormati, yang saya banggakan sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kalau kita mencermati pemberitaan, ini namanya pemberitaan, pasti banyak sekali hal-hal yang diberitakan, kan, baik di media-media maupun media sosial, gitu kan. Ya, ada yang nampak lucu namun juga tidak bisa dianggap sebagai lelucon, gitu kan. Saya pikir ada hal-hal yang terselubung di dalamnya. Yang saya maksud ini adalah kejadian di mana perempuan menyamar sebagai laki-laki untuk menikahi perempuan. Sebaliknya juga ada laki-laki yang menyamar sebagai perempuan untuk nikah dengan laki-laki. Jadi bahasa saya ada pernikahan sesama jenis di sini. Namun di salah satu pihaknya ini menyamar, gitu kan, menyamar sebagai jenis kelamin yang berbeda. Misalnya dia laki-laki dengan laki-laki, maka dia menyamar sebagai perempuan. Kemudian si perempuan dengan perempuan dia nyamar sebagai laki-laki. Ada yang di Jawa Barat, ada yang di Sumatera, ada yang di Surabaya juga pernah ada, gitu kan. Sehingga kalau membaca beritanya itu kok bisa, gitu kan ya, kok bisa. Mungkin ini masih kalau menurut saya di antara keduanya biasanya kan yang protes bukan yang bersangkutan, kan, yang protes itu adalah keluarganya, kan. Nah, atau tetangganya, kerabatnya, kan. Nah, ini ada indikasi mungkin ini memang ada niatan dari kedua mempelai ini, bahasa saya itu ada niatan itu, kan, sehingga mengelabui atau menipu keluarganya atau mungkin kerabat di sekitarnya. Nah, yang ingin saya sampaikan bahwa pernikahan itu kan memiliki dokumentasi mulai dari KTP, kemudian N1, N2, N3, N4, di mana di dalam dokumen-dokumen itu ada kartu keluarga juga. Di mana di dalam dokumen-dokumen tersebut itu kan mencantumkan misalnya namanya si A itu kan. Kemudian jenis kelaminnya perempuan, itu kan. Kan sudah jelas itu kan. Misalnya kita punya KTP kan jelas kelamin apa, agama apa, tempat apa, pekerjaan apa, itu kan jelas ada nicknya juga. Nah, sehingga kalau itu sampai terjadi proses ada penipuan atau menyamar atau memalsu jenis kelamin, itu pasti cenderung ada pemalsuan dokumen. Andaikan mereka itu mengeluarkan atau menggunakan dokumen. Ada juga memang yang tidak menunjukkan dokumen, hanya ngomong namanya sini dokumennya apa, gitu kan, dokumennya namanya ini, alamatnya ini, hanya ngomong aja. Nah, kalau yang seperti itu memang relatif lebih sulit gitu ya. Kemudian kalau saya mengerucut sekarang yang kita bahas adalah terkait apabila ada pemalsuan dokumen. Apakah hukum kita, khususnya hukum pidana atau hukum khusus yang lain, menjangkau perbuatan seperti ini? Apakah ada ancaman hukum? Apakah ada pasal-pasalnya? Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Jadi begini kepada seluruh pemirsa, bahwa cenderung ada sebuah pemalsuan surat kalau memang laki-laki menjadi perempuan atau perempuan menjadi laki-laki. Kecuali memang ada yang proses melalui putusan pengadilan berbeda ya, ini kita tidak membahas itu. Kalau itu legal. Ini kalau yang seperti pemberitaan itu kan jelas ilegal atas kemauan dia sendiri. Laki-laki ngaku perempuan, nanti mungkin KTP-nya perempuan, kakaknya mungkin dibalik menjadi perempuan. Nah, itu masuk ke dalam kategori pemalsuan surat. Nah, pemalsuan surat di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita itu diatur di dalam pasal 263. Nah, barang siapa membuat surat palsu atau memalsu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, berarti kalau dapat menimbulkan suatu hak, laki-laki mengaku perempuan akan menikah dengan laki-laki. Jadi seolah-olah dia punya hak sah, kan? Padahal aslinya dia laki-laki, memalsu identitas dengan sebagai perempuan, maka seolah-olah punya hak apa? Ya hak menikah. Perikatan atau pembebasan utang, oke, perikatan, sebetulnya pernikahan itu juga akad itu kan perjanjian, jadi sebetulnya merupakan verbi tenis juga pernikahan itu.
atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal dengan maksud, saya ulangi, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal, iya, jenis kelamin untuk melakukan apa? Hal untuk persyaratan pernikahan. Kelaminnya laki-laki dipalsu sebagai perempuan, kemudian nikah dengan laki-laki, kan membuktikan suatu hal. Atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat dengan pidana paling lama 6 tahun. Nah, di dalam hukum pidana ini memang tidak dijelaskan kerugiannya itu imaterial apa material. Namun kalau dalam praktek rata-rata kerugiannya adalah material. Namun apabila terjadi pemalsuan surat, laki-laki mengaku memalsu sebagai perempuan kemudian menikah dengan laki-laki, pasti akan terjadi ada hal-hal material yang dikeluarkan. Saya pikir sudah masuk ancaman pidana itu. Merugikan material juga. Kalau imaterialnya lebih banyak lagi, atau malu, mungkin sudah persiapan tenda biru gitu kan, sudah membuat undangan ini itu pasti memunculkan kerugian. Ini untuk posisi surat, misalnya KTP, N1, N2, N3, KK, itu masuk kategori surat. Kemudian bagaimana kalau sampai lolos kemudian terbit akta atau akta otentik, misalnya sampai muncul di catatan sipil atau mungkin di KUA, keluar buku nikahnya, itu ancaman hukumannya lebih tinggi lagi, diatur di pasal 266 KUHP. Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Nah, jadi kalau sudah terlanjur keluar surat nikahnya atau keluar akta nikahnya, masuknya di pasal 266. Kalau yang 263 6 tahun, 266 7 tahun. Diancam pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian. Yang menggunakan, yang memalsu juga kena, yang menggunakan itu juga kena. Andaikan si mempelai ini kong kali kong, akhirnya menggunakan akta nikah itu padahal dia laki-laki dengan laki-laki, jelas sah karena jelas tidak sah. Namun karena ada pemalsuan jenis kelamin seolah-olah yang salah satunya itu sebagai perempuan dan muncul akta otentik, akta pencatatan pernikahannya, maka kedua-duanya menjadi kena. Di ayat 2 itu berbicara KUHP, sehingga kalau sampai terjadi ada surat-surat yang dipalsu untuk jenis laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya perempuan menjadi laki-laki, ini dapat dikenakan 263 dan 266 apabila sampai terbitnya sebuah akta. Kemudian berbicara lagi, kalau mungkin si salah satu pihak mempelai ini tidak tahu menahu terkait hal-hal itu, bisa jadi juga dikenakan pasal penipuan, walaupun untuk pasal penipuan itu tipis, sebab unsur terakhir dari pasal penipuan adalah agar si korban ini memberikan barang, mungkin menikahi kemudian memberikan mas kawin atau apa, termasuk ya, andaikan itu terjadi bisa dikenakan pasal 378 KUHP. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, jelas namanya pasti dipalsukan, martabat palsu dengan tipu muslihat masuk, rangkaian kebohongan masuk, namun akhirnya mau menikahi juga. Namun kalau akhirnya mau menikah titik, nggak masuk. Namun kalau akhirnya menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang, oh ya ini mau nikah ke sana, kasih mas kawin sekian atau kasih hadiah ini atau dikasih uang, akhirnya menikah, nah ini malah kena masuk dalam kategori penipuan. Namun unsurnya harus terpenuhi. Menggerakkan orang lain untuk, berarti harus ada orang lain yang tergerak
untuk menyerahkan barang atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Kalau untuk unsur 378, andaikan unsur menyerahkan barang, memberi hutang atau menghapuskan piutang tidak ada, ya tentunya pasal 378 tidak terpenuhi unsur-unsur pasalnya. Ya saya cukup heran kalau sampai apa penelitiannya gimana ini, karena atau mungkin dua pihak ini sebetulnya mempelai ini udah tahu dari awalnya membohongi gitu kan. Kalau sampai tidak tahu, misalnya memang betul-betul kenal, tidak pernah bersentuhan itu ya, belum pernah lihat itu kan, maksudnya belum nyicil sebelum perkawinan itu kan mungkin banyak yang seperti itu. Tentang mau nikah, udahlah besok mau jadi milik kita sendiri, milik saya kok, ayo mari kita uji coba itu kan, ya bisa jadi. Berarti kalau yang nggak tahu itu memang bener loh, itu malah orang yang baik-baik loh, itu malah tidak melakukan uji coba itu kan. Ya, begitu tahu setelah nikah, wah itu kan laki-laki dikira cewek, malah taunya tiang listrik kan. Kacau itu kan. Tapi kalau tahu sama tahu berarti yang ditipu keluarganya itu kan, kalau sama-sama tahu. Nah, itu KUHP rekan-rekan SHMH. Kemudian juga ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi pendudukan, juga sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan. Ada pasalnya juga diatur di dalam pasal 93. Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsu surat dan atau dokumen kepada instansi pelaksana dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dipidana penjara paling lama 6 tahun. Nah ini, kalau melaporkannya dokumennya itu nikah mau ke KUA atau ke catatan sipil jelas palsu, kenanya 6 tahun. Sama dengan pasal 263. Sama. Pernikahan itu termasuk peristiwa yang penting. Kalau peristiwa pendudukan ya ada pindah, tinggal, domisili dari mana ke mana, pindah, itu termasuk peristiwa kependudukan. Kalau peristiwa penting itu termasuk pernikahan, kelahiran, kematian. Kemudian di pasal 94 Undang-Undang Administrasi Kependudukan juga mengatur setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah atau mengurangi isi elemen data pada dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 25 juta rupiah. Nah ini kalau memalsu atau mengubah dokumen. Jadi saya pikir perlu diperhatikan juga untuk saat ini kepada seluruh warga SHMH, sehingga kalau ada pernikahan-pernikahan jangan dilakukan yang secara sembunyi-sembunyi, jangan yang dilakukan, harus dilakukan secara benar sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan tahun 74. Harus dicatatkan, ada wali, ada rukunnya, ada syaratnya, dan kemudian juga kan kalau perempuan itu harus ke puskesmas itu suntik itu kan, suntik apa, tetanus atau apa itu kan. Nah, kemudian juga harus, jadi harus cek juga ini, saya pikir harus untuk pengalaman ya, jangan sampai terjadi lagi. Bukan berarti apa-apa lah, sekarang kan kalau cuma di media sosial kenalan itu cowok bisa cantik itu pakai apa itu, filter atau apa itu kan, dan begini jadi cewek gitu kan. Begitu ketahuan, begitu ketemuan ternyata, waduh ternyata laki-laki. Atau sebaliknya, cewek nyamar di medsos pakai filter atau apa jadi cowok. Ya karena kemajuan teknologi, kita memang harus beradaptasi ke kehidupan kita itu kan sekarang sudah dua kan, di dunia nyata dan di dunia maya gitu. Jadi kita harus sama-sama menyelami kehidupan nyata, juga menyelami kehidupan dunia maya agar tidak terjerumus. Kalau sudah sampai seperti ini kan pasti keluarga heboh gitu ya, heboh. Nah untuk itu SHMH membuat video ini. Apabila ada hal-hal yang terjadi dan ada pemalsuan suratnya, itu bisa dikenakan bisa dikenakan, dilaporkan untuk pengusutan terkait tindak pidananya, yaitu tentang pemalsuan surat, pemalsuan akta otentik, atau juga penipuan kalau mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kemudian kalau mengacu kepada Undang-Undang Administrasi Kependudukan dapat diterapkan juga pasal 93 maupun pasal 94. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat
bagi kita semua, bagi warga negara kesatuan Republik Indonesia, sehingga ke depan tidak terulang lagi adanya pemalsuan yang cewek ngaku cowok, yang cowok ngaku cewek untuk menikah sesama jenis. Bisa jadi mempelainya tahu, bisa jadi juga mempelainya tidak tahu. Tapi intinya kalau itu terjadi, pasti merupakan pelanggaran hukum. Bagi yang tidak memenuhi unsur-unsur ini ya, unsur-unsur pasal ini menurut saya bisa dilakukan gugatan secara perdata tentang dengan apa? Kalau gugatan perdata dari dengan alasan hukumnya berarti melawan hukum ya, melawan hukum. Karena kalau perdata kan ada dua, perbuatan melawan hukum atau one press. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila ada kata salah atau yang keliru saya ucapkan, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Tonton seluruh video SHMH agar tidak gagal paham. Subscribe bagi yang belum subscribe, tonton seluruhnya dari awal sampai akhir. Salam SHMH, Sinah Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.